Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, ya fatahu ya alim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkesempatan untuk mengaji kitab secara rutin pada tiap hari Selasa malam Rebu, walaupun di tengah guyuran hujan yang begitu lebat, tapi alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pengajian pada malam hari ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wa an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu qala. Hadis dari Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dan didengar oleh Ayyub al-Ansari. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Man farraqa baina walidatin wa waladiha, farraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang memisahkan antara ibu dan anaknya, maka Allah akan memisahkannya dengan kekasihnya di hari kiamat nanti. Rawahu Ahmad wa sahahahu at-Tirmidzi wal Hakim, lakin fi isnadihi maqalun wa lahu syahidun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Hakim. Hadis ini cukup menarik. Artinya kalau dalam pemaknaan atau dalam tarjamahnya itu bahwa siapapun yang memisahkan antara ibu dan anaknya, maka dia akan dipisahkan oleh Allah dengan kekasihnya di hari kiamat. Hadis ini kalau dilihat secara konteksnya, munculnya hadis ini di latar belakangi terkait dengan masalah jual beli. Jadi ada peristiwa di mana seorang budak perempuan yang memiliki anak. Maka anak dari budak tersebut juga menjadi budak. Ibunya budak melahirkan seorang anak, maka anaknya berstatus sebagai budak. Nah, lalu kemudian anaknya ini dijual kepada seseorang. Akhirnya apa kata Rasulullah? Man farraqa baina walidatin wa waladiha, farraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi yaumal qiyamah. Sapa wonge sing memisahkan antara ibunya dengan anaknya, berarti dalam peristiwa tadi anaknya dijual kepada orang lain, berarti memisahkan dengan ibunya. Maka Allah akan memisahkan dia dengan kekasihnya. Memisahkan dia siapa? Orang yang menjualnya tadi dengan kekasihnya yaumal qiyamah, di hari kiamat. Nah, itu konteks hadisnya seperti itu. Di Kanjeng Nabi ngomong man farraqa baina walidatin wa waladiha, itu dalam rangka mengomentari, dalam rangka ngomong peristiwa di mana ada seorang anak
milik seorang budak perempuan yang dijual. Itu artinya apa? Konsekuensinya berarti memisahkan antara anak dengan orang tuanya, dengan ibunya. Outputnya, akibatnya itu adalah pemisahan antara anak dan orang tuanya. Apapun perbuatan kita, kalau ujung-ujungnya adalah memisahkan antara anak dengan orang tuanya, maka farraqallahu bainana wa baina ahibbani yaumal qiyamah. Allah akan memisahkan kita dengan kekasih kita di hari kiamat nanti. Contohnya apa? Selain praktek jual beli perbudakan tadi yang membuat kita menjauhkan diri dari orang yang sebenarnya saling membutuhkan, yang sangat dekat membutuhkan antara kita dengan yang lainnya. Prakteknya misalnya dalam konteks kekinian, karena saking sibuknya kita dengan pekerjaan kita, akhirnya apa? Orang tua kita ditaruh di panti asuhan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar orang tua kita tadi itu tidak meriwuki, tidak mengganggu terhadap pekerjaan kita. Nah, yang demikian itu berarti ada upaya pemisahan antara orang tua dengan anaknya. Maka orang yang demikian punya niat itu adalah farraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi yaumal qiyamah. Pasti akan dipisahkan. Kecuali kalau dia punya niat bahwa ketika di tengah kesibukannya, kekhawatirannya muncul, yakni terbengkalainya orang tua karena akan tidak ada bisa yang merawat orang tua, maka harus diserahkan ke panti asuh misalnya, ke panti yang bisa merawat orang tua atau anak kecil misalnya, ditaruh di panti asuhan. Itu dengan tujuan yang seperti itu, agar ada yang bisa merawatnya, bukan dalam rangka memisahkannya, menjauhkan diri. Maka yang demikian tidak dalam kategori apa yang dikhitobi di dalam hadis ini. Farraqallah, tidak akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau praktek-praktek ini misalnya sudah punya anak, karena beban tanggung jawabnya secara ekonomi nggak mampu, akhirnya apa? Enak gawe bae, begitu jadi anaknya dibuang nih tengah jalan. Praktek-praktek yang seperti ini banyak ditemukan anak bayi misalnya di jalan. Karena apa? Karena tidak punya tanggung jawab orang tuanya. Yang demikian ini berarti memisahkan anak tersebut dari induknya atau dari ibunya. Maka farraqallah, orang ini pasti dibenci atau akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekasihnya di hari kiamat nanti, yaumil kiamah. Nah, itu perbuatan kita yang pada ujungnya akan memisahkan antara anak dengan orang tuanya, maka itu dalam kategori perbuatan dosa. Itu makna hadis ini. Jadi walaupun konteksnya tadi adalah di dalam jual beli perbudakan, tapi bisa juga untuk dijadikan oleh para ulama, dijadikan sebagai dalil seluruh perbuatan-perbuatan kita yang ujungnya adalah memisahkan antara anak dan orang tuanya. Lalu hadis selanjutnya, wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ubi'a gulamaini akhwaini fabi'tuhuma fafarraqtu bainahuma fadzakartu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala adrikhuma artaji'huma wala tabi'huma illa jami'a. Rawu Ahmad wa rijalu thiqatun wa qad sahhahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnul Jarud wa Ibnul Hibban wal Hakim wa Tabrani wa Ibnul Qattan. Hadis dari Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintah saya, kata Sayyidina Ali, memerintah apa? An ubi'a gulamaini akhwaini, untuk menjual dua budak kecil yang masih bersaudara. Fabi'tuhuma, kemudian saya jual dua budak kecil tadi, dua hamba saya tadi yang masih kecil.
Fafarraqtu bainahuma, dan kami pisahkan. Artinya apa? Artinya yang satu saya jual kepada si A, yang satunya lagi saya jual kepada si B, kepada orang yang berlainan. Fafarraqtu bainahuma. Fadzakartu dzalika linnabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Ali melaporkan itu kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, saya sudah menjual 2 budak kecil tadi. Satu kepada si A, yang satunya kepada si B. Padahal 2 budak tadi itu masih berstatus saudara. Apa respon Nabi? Faqala adrikhuma fartaji'uma wala tabi'uma illa jami'an. Kata Kanjeng Nabi, susul kedua budak tadi yang telah dijual, 2 budak kecil yang telah dijual tadi. Fartaji'uma, kemudian ambil kembali. Wala tabi'huma illa jami'an, dan jangan kamu jual kecuali bersamaan, artinya satu paket. Jadi nggak boleh dipisah. Jual si A, jual yang satu kepada si A, jual satunya lagi kepada si B. Tapi dua-duanya harus dijual kepada satu orang, tidak boleh dipisahkan. Hadis ini spiritnya sama seperti hadis yang tadi dikatakan, yaitu memisahkan antara keluarganya. Jadi upaya kita untuk memisahkan antara kekasihnya atau orang yang saling membutuhkan tadi, orang yang punya keterikatan kesaudaraan, itu tidak diperbolehkan. Itu hadisnya sama dengan spiritnya, sama dengan tadi. Nah, ini menurut kata Rasulullah mengingatkan atau menyuruh kepada Sayyidina Ali yang telah menjual budak kecil tadi dengan berbeda pembeli, itu minta untuk kembali ditarik dan dijual kepada satu orang saja secara bersamaan. Rawu Ahmad wa rijaluhu siqatun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan para perawinya itu terdiri dari perawi-perawi yang siqat, yang adil. Nah, kalau dalam konteks sekarang ya sudah nggak ada budak ya. Lalu apa maknanya ketika hadis ini dikonteks atau ditarik dalam konteks kekinian yang tidak ada praktek perbudakan dan tidak ada orang yang jual beli orang? Kalau jual beli orang, wah itu kan namanya kejahatan. Orang merdeka atau menjual anak kepada orang lain itu sudah melakukan kejahatan tersendiri dan akan tertimpa oleh hukum dalam negara kita, dan bahkan di daerah manapun juga akan menjadi bagian dari sebuah kejahatan. Waqad sahahu Ibnu Khuzaimah, dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Jarud, wa Ibnu Hibban wal Hakim wa Tabrani wa Ibnu Qattan. Lalu hadis selanjutnya wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala as-sa'iru fil madinati ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nasu ya Rasulullah, qala as-sa'iru fasa'ir lana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallahu wal musa'ir al-qabidu al-basitu ar-raziqu wa inni la arju an ulqiyallaha ta'ala wa laysa ahadun minkum yatlubuni bimadlamatin fi dammin wala malin. Rawahul al-khamsatu illa an-Nasa'i. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan di Madinah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harga-harga komoditas mengalami kenaikan. Jadi suatu ketika pada masa Rasulullah di Madinah pernah harga melonjak tinggi, harga-harga barang melonjak tinggi. Faqala an-nas, akhirnya para sahabat bertanya atau meminta kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, hai Rasulullah, qala as-sa'aru fasa'ir lana, harga-harga sekarang pada naik, maka tolong tetapkan harga untuk kami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menjawabnya, innallaha wal musa'ir al-qabidu al-basitu. Sesungguhnya yang menetapkan harga itu adalah Allah. Yang menahan dan menurunkan harga itu adalah Allah. Ar-Razzaqu, yang memberikan rizki itu adalah Allah. Wa inni
La arju an ulqiyallahu ta'ala, dan saya akan meminta kepada Allah untuk bisa menetapkan atau menyetabilkan harga. Walaysa ahadun minkum yatlubuni bimadlamatin fi dammin wala malin. Akan tetapi kalian tidak boleh menuntut kepada saya tentang dampak-dampak kedzaliman, dampak-dampak ketidakadilan baik dalam masalah darah maupun dalam masalah harta. Ini artinya apa? Ini hadis ini oleh para ulama dalam ilmu fikih itu dijadikan sebagai dalil bagi praktek musair. Musair itu penentu harga. Jadi ketika terjadi gejolak harga, maka tas'ir atau penetapan harga itu tidak boleh dilakukan sewenang-wenang. Gejolak harga itu atau naiknya harga itu diakibatkan oleh berbagai macam. Yang pertama, kenaikan harga diakibatkan oleh situasi yang alami. Yang kedua, diakibatkan oleh ulah orang-orang yang licik atau orang-orang yang jahat, orang-orang yang zalim. Secara alami seperti apa melonjaknya harga bisa terjadi? Misalnya harga beras naik akibat apa? Akibat gagal panen. Gagal panen karena hujan, kebanjiran dan lain sebagainya sehingga stoknya berkurang dan akhirnya membuat harga itu menjadi naik. Itu namanya kenaikan harga secara alami. Yang kedua, naik harga bukan secara alamiah tapi akibat dari perilaku manusia yang curang. Apa itu misalnya? Beras ditimbun, akhirnya di pasaran atau di kalangan umum itu tidak ada. Dengan ketidakadaan stok ini akhirnya barang menjadi naik. Nah, naiknya harga itu bukan karena alamiah tapi karena ada rekayasa. Nah, yang demikian itu penentuan harga namanya musair, taksir namanya. Nah, itu pernah terjadi di zaman Rasulullah. Waktu itu harga melonjak tinggi, akhirnya membuat gelisah para sahabat dan meminta kepada Rasulullah agar ditetapkan suatu harga. Harganya naik Rasulullah, kita nggak mampu untuk membeli ini. Tolong sampean tetapkan harganya. Tapi apa kata Kanjeng Nabi? Itu yang menetapkan harga itu bukan saya, tapi Gusti Allah. Artinya apa? Artinya pada waktu itu terjadi peningkatan harga, terjadi pelonjakan harga yang cukup tinggi, itu diakibatkan karena situasi yang alamiah tadi. Terjadi krisis, misalnya terjadi lingkungan yang tidak mendukung sehingga harga bahan pokok menjadi naik. Dan naiknya itu bukan karena perilaku manusia, tetapi karena alam tadi. Karena ditentukan oleh Allah, sehingga katakan Kanjeng Nabi, innallaha huwal musair. Allah lah yang menetapkan harga itu. Harganya naik itu bukan karena siapa-siapa, tapi karena alam sehingga menjadi naik dan Allah lah yang menentukan harga tersebut. Tapi kata Kanjeng Nabi, saya akan berusaha meminta kepada Allah agar distabilkan secara ekonomi, stabil lagi, menjadi stabil, sehingga kalian jangan menuntut hal-hal yang macam-macam terkait dengan persoalan-persoalan, baik itu persoalan darah maupun persoalan harta benda. Itu kata Kanjeng Nabi. Nah, inilah dalil oleh para ulama. Yang pertama, perbuatan kita, perilaku kita terkait dengan kegiatan muamalah itu kalau menjadikan terhadap ketidakstabilan pasar atau harga-harga, maka perbuatan kita termasuk perbuatan yang dosa. Contohnya apa? Contohnya kita menimbun barang yang mengakibatkan terhadap barang itu menjadi naik. Nah, perbuatan yang seperti ini berarti perbuatan kita adalah perbuatan dosa. Itu oleh para ulama, dalilnya dari mana? Kalau sampean ikhtikar atau sampean menimbun itu dosa, ya dalilnya diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Itu yang pertama. Yang kedua, oleh para ulama dalil ini dijadikan sebagai argumentasi bahwa pemerintah, pemilik otoritas kebijakan
itu diperbolehkan untuk melakukan taksir atau penetapan terhadap harga jika penaikan tersebut itu bukan karena proses alami, melainkan karena tindak kejahatan manusia. Ini kalau praktek di dalam negara kita, misalnya ada penimbunan minyak ditimbun, akhirnya harga minyak naik. Pemerintah tahu ini stoknya bukan karena produksi kita itu menjadi berkurang, mengalami kendala, tapi kok di lapangan terjadi kekurangan. Berarti ada indikasi orang yang ikhtikar, orang yang menimbun barang tersebut. Maka pemerintah akhirnya membuat namanya pasar murah, menggelar pasar murah. Supaya apa? Supaya harga yang rencananya dinaikkan oleh orang yang muhtakir tadi, orang yang menimbun tadi, itu gagal dilakukan oleh pemerintah dengan operasi pasar namanya. Nah, sehingga barang itu menjadi kembali. Praktek itu yang namanya taksir, penetapan terhadap harga. Atau misalnya harga itu semakin melonjak tinggi, tapi pemerintah nggak bisa menetapkan harga harga cabai diturunkan. Karena apa? Karena pemerintah tahu stoknya memang tidak ada. Stoknya karena di sawah-sawah atau di petani itu mengalami gagal produksi karena kebanjiran dan lain sebagainya. Dan ini pemerintah nggak akan sewenang-wenang untuk menetapkan harga harus segini misalnya, karena tahu produksinya gagal. Nah ini karena apa? Karena landasannya tadi nggak boleh sewenang-wenang untuk menetapkan harga tadi. Wal innallaha wal musair, Allah yang menentukan terhadap ketetapan harga itu. Karena apa? Karena prosesnya adalah proses yang alami kenaikannya itu. Nah ini berbeda. Lalu hadis selanjutnya wa an Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la yahtakiru illa khati'un rawahu Muslimun. Dari Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan la yahtakiru, tidak akan melakukan penimbunan illa khati'un, kecuali orang-orang yang berbuat dosa. Artinya apa? Artinya bahwa menimbun itu adalah perbuatan dosa. Karena dampaknya membuat banyak orang sengsara, membuat ekonomi tidak menjadi stabil. Dulu misalnya pada zamannya Nabi Yusuf, ketika Nabi Yusuf menafsir mimpinya Fir'aun bahwa akan terjadi krisis dan didengar oleh para pemuka agama yang menyembah terhadap berhala pada waktu itu, apa yang direspon oleh para pemuka agama yang menyembah berhala itu? Mereka melakukan manuver, muamalah, mereka melakukan rekayasa. Agar apa? Agar ketika peristiwa itu terjadi, para pemuka-pemuka agama tersebut mempunyai stok dan bisa mengantarkan kepada masyarakat. Nah itu mereka menimbunnya, ditimbun sendiri, tapi dengan cara yang salah. Sehingga apa? Sehingga pas begitu pancaklik tiba, barangnya sudah rusak lagi. Dan ketika terjadi kerusakan pancaklik itu datang, maka banyak orang yang menjadi sengsara akibat dari perilakunya itu. Wala yahtakiru illa khati'un, tidak akan pernah melakukan penimbunan kecuali orang-orang yang dosa. Secara fikihnya berarti muamalah atau hukum ikhtikar, hukum menimbun itu tidak diperbolehkan atau dilarang apabila penimbunan tersebut bukan dalam rangka untuk menyelamatkan ke depan dalam krisis-krisis tertentu, tetapi untuk merusak atau berdampak pada merusaknya tatanan ekonomi kita. Karena Nabi Yusuf pada waktu yang sama juga menimbun barang, mengumpulkan hasil tanaman, makanan pokok, gandum-gandum dikumpulkan oleh Nabi Yusuf di tempat yang sama. Tapi dalam rangka apa? Untuk mengantisipasi krisis ke depan yang terjadi dengan prosedur yang tepat. Akhirnya malah justru Nabi Yusuf
memberikan manfaat limbunyannya itu, tapi pemuka agama yang lain itu tidak, atau pemuka agama yang menyembah berhala tadi itu melakukan ikhtikar yang tidak tepat, menghasilkan atau dengan tujuan yang berbeda, akhirnya membuat kerugian banyak orang. Satu hadis lagi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tasurrul ibila wal ghanama faman ibta'aha ba'du fa huwa bi khairin nadhraini ba'du lubaha in sya'a amsikuha wa in syaka raddaha wa so'an min tamarin muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan la tusarrul ibila wal ghanam. Jangan kamu menahan susunya ibil dan onta dan kambing. Famanibta'aha ba'du, barang siapa yang setelah itu membeli unta atau kambing tadi, fahuwa bi khairin nadhri, maka dia boleh memilih keadaan yang terbaiknya. Ba'da ayyahbulaha, setelah dia memeras susu unta dan kambing tersebut. Insya'a amsakaha, kalau dia berkehendak maka boleh melanjutkannya, artinya jual belinya dilanjutkan. Wa insya'a raddaha wa so'an min tamrin, kalau dia berkehendak, kalau dia menginginkan, bisa dikembalikan barangnya, ditambah dengan 1 sok dari kurma tamr. Muttafaqun alaih. Wali Muslim, dan hadis yang dimiliki oleh Imam Muslim ada kalimat fahuwa bil khiyari thalathatu ayyam, maka dia boleh khiyar selama 3 hari. Ini artinya kalau di sini famanibta'a ba'du fahuwa bi khairin nadhri, tapi kalau hadisnya Imam Muslim kata-katanya adalah famanibta'aha fahuwa bil khiyari thalathatu ayyam. Barang siapa yang kemudian membelinya, maka bagi dia boleh khiyar selama 3 hari. Wa fi riwayatin al-Laqwa al-Bukhari wa radda ma'aha so'an min ta'amin wala samra'in. Ada tambahan waradda ma'aha, dan mengembalikannya bersamaan dengan 1 sok dari makanan dan tidak dengan tanpa gandum. Berarti ya kurma saja. Apa makna atau maksud dari hadis ini? Maksud dari hadis ini adalah kita tidak boleh jual beli dengan cara yang menipu. Itu judulnya seperti itu. Intinya seperti itu. Praktek penipuan digambarkan hadis ini seperti apa? Yaitu seseorang menahan susunya kambing dan unta. Jadi sengaja tidak diperas dulu, dibiarkan dulu. Supaya apa? Supaya unta dan kambingnya tadi itu terlihat produktif. Wah, ini kambingnya seger ini. Wah, ini untanya seger ini. Dengan begitu apa? Akan membuat orang calon pembeli menjadi tertarik. Akhirnya dia membeli unta dan kambing tersebut. Nah, padahal kambing yang kelihatannya tadi bagus, subur, produktif tadi, itu akibat dari rekayasa kita menahan tidak mengambil susunya unta dan kambing, ditahan-tahan supaya kelihatan bagus saja. Nah, itu namanya praktek penipuan yang seperti itu. Yang demikian itu, praktek penipuan demikian, dan juga dalam konteks-konteks yang lain itu diharamkan atau tidak diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau misalnya dalam konteks penipuan tadi, ketika begitu dilihat ontanya bagus, dilihat kambingnya bagus, lalu kemudian dia membeli, maka si pembeli tadi punya hak khiyar. Ini punya hak khiyar itu ada returnya. Nah, itu diberikan jeda untuk melakukan khiyar, boleh memilih antara melanjutkan jual beli atau menghentikan jual beli selama berapa hari, thalathata ayyam, selama 3 hari. Saya beli kambing tadi yang telah direkayasa tadi, itu maka saya yang membelinya itu punya hak nanti suatu saat selama 3 hari boleh mengembalikan, dan itu setelah dilakukan ketika kita telah memeras susu tersebut, susu kambing atau susu onta. Dia ada kambing, praktiknya pada waktu itu ada kambing oleh seseorang
ditahan, diambil dulu. Begitu dilihat oleh sang pembeli, ini ontanya bagus, akhirnya dibeli. Setelah dibeli, kemudian diambil susunya. Begitu diambil, baru kelihatan, oh ternyata ontanya nggak produktif ini. Ternyata hanya ditahan-tahan saja ketika melihat seperti ini. Nah, ketika terjadi seperti itu, falahul khiyar, maka bagi pembelinya itu boleh untuk mengembalikan barang tersebut. Ketika dia mengembalikan barang tersebut, itu harus bersamaan dengan satu sok tamer atau satu sok makanan pokok. Gitu. Nih saya kembalikan sini uangnya dan saya berikan makanan pokoknya, misalnya korma. Jadi ngupai ontai dibalekakan plus ditambah dengan korma. Itu kenapa? Karena untuk mengganti susu yang diperas tadi. Yang susu diperas itu kan tidak bisa dimasukkan ke kambingnya atau ke ontanya. Karena tidak bisa dikembalikan kepada tempatnya, maka harus diganti dengan satu sok tamer. Itu prinsip keadilannya di situ. Sehingga apa? Sehingga penjual tidak dirugikan, pembeli juga tidak dirugikan. Menciptakan sistem keadilan dalam muamalah. Pertama, tidak boleh ada praktek kecurangan, penipuan di dalam muamalah. Yang kedua, ini dijadikan oleh para ulama sebagai dalil diperbolehkannya khiyar atau retur. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala wallahu a'lam bishawab. Cukup nggih? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.